kau di mana? Apa yang kau rasa? Mungkin terlalu berat. Sudah cukup sedihmu, hapus air matamu. Semua yang terjadi Tuhan tahu. Genggam erat tanganku, bahu ini untukmu, menemanimu, mendoakanmu. Tersenyumlah kau sobat, walau hati tak menerima. Doaku kau bahagia selamanya. Roda selalu berputar, badai ini pasti berlalu. Tetaplah kau kuat, sahabat. Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Ya, semoga pandemi Covid ini cepat selesai agar kita bisa bertatap muka dengan orang-orang yang kita sayangi. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana studi kasus saya buat sendiri, yaitu perusahaan dagang Rian Ganteng. Nah, sebelum kalian tonton video saya ini, mohon dengan sangat kalian subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Subscribe dan dukung terus agar menjadi konten video pembelajaran terbaik pastinya. Terima kasih semuanya dan selamat menonton. Oke, baik, dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang, di mana saya membuat studi kasus ya dari sebuah perusahaan yang saya buat sendiri. Oke, nah ini dia data soalnya. Nah, ini ada PD Rian Ganteng ya, neraca saldo per 1 Desember 2010. Artinya ini data yang diperoleh dari transaksi di bulan November ya, kemudian dibawa lagi ke bulan Desembernya di tahun yang sama. Kemudian di sini ada data penyesuaian untuk periode Desember 2020 ya. Ada nilai persediaan barang dagang sampai itu yang poin ke I, yaitu iklan untuk 3 kali penerbitan. Nah, kemudian di sini ada transaksinya, transaksi yang terjadi di perusahaan dagang Rian Ganteng ya, Rian Ganteng selama Desember 2020. Nah, ini ada. Oke. Nah, ini tanggal 10 sampai tanggal 23 Desember. Kemudian, nah, ini tanggal 24 sampai tanggal 31 Desember. Nah, tadi sudah ada rangkaian soalnya ya, ada neraca saldo awal Desember, kemudian ada data penyesuaian, dan ada data transaksi yang terjadi selama bulan Desember tahun 2020. Nah, sekarang kita akan buat siklusnya. Berarti pertama sekali saya akan mulai dari yang namanya perusahaan dagang. Jurnal umum perusahaan dagang ya. Berarti pertama sekali saya akan mulai dari jurnal umumnya dulu. Oke, langsung kita buat jurnal umumnya. Nah, ini soal yang tadi sudah saya bawa lagi kemari. Sekarang kita akan buat jurnal umumnya. Nah,
Yang pertama, Tuan Rian menyetorkan uang tunai sebagai tambahan modal perusahaan sebesar 55 juta. Berarti tanggal 1 Desember ya, kasnya bertambah sebesar 55 juta rupiah. Kemudian modal Rian gantengnya bertambah sebesar 55 juta rupiah. Ini masih gampang. Kemudian tanggal 1 lagi dibayar premi asuransi 12 juta untuk 1 tahun. Nah, apabila dia membayar untuk asuransi dan pembayarannya itu untuk 1 tahun ke depan atau untuk periode selanjutnya, maka akan kita catat menjadi akun dibayar di muka. Yaitu tanggal 1 Desember berarti premi asuransi yaitu jadinya asuransi dibayar di muka, di debit 12 juta bertambah, itu harta bertambah di debit. Kemudian kas kita berkurang di kredit. Nah, kas kita berkurang di kredit. Kita lanjut tanggal 2 Desember, perusahaan mengeluarkan dana untuk membayar sewa gedung yang dibayar di muka katanya. Berarti kan sewa dibayar di muka. Maka tanggal 2 Desember jurnal umumnya yaitu sewa dibayar di muka di debit 24 juta. Kemudian kasnya berkurang di kredit 24 juta. Kemudian tanggal 3 dibeli barang dagang dari toko Boltok seharga 20 juta dengan syarat 2/10 dan 30. Fakturnya nomor 180. Berarti ini transaksi pembelian secara kredit. Maka kalau pembelian secara kredit tanggal 3 berarti pembeliannya bertambah di debit ya. Pembeliannya bertambah di debit sebesar 20 juta. Karena dia beli kredit maka utangnya bertambah di kredit sebesar 20 juta. Nah, ini transaksi sampai tanggal 3, ini jurnal umumnya. Nah, kita lanjut lagi untuk transaksi berikutnya. Jadi sengaja saya pisah-pisahkan ya, karena kita proses belajar. Oke, tanggal 5, kita lanjut untuk tanggal 5. Nah, untuk tanggal 5 dikirim kembali barang dagang pada toko Boltok seharga 5 juta karena mutunya tidak sesuai dengan perjanjian. Berarti dikirim kembali barang kepada toko Boltok, berarti retur pembelian. Nah, retur pembelian berarti utang kita sudah berkurang, berarti utang dagang kita. Nah, sebelumnya di sini ada transaksi tanggal 3. Jadi ini saling berkaitan, tanggal 3 dengan tanggal 5 ya, saling berkaitan dia. Nah, tanggal 3 kita beli, tanggal 5 kita retur. Berarti kan utang kita sudah berkurang sebesar 5 juta. Di sini kan kita beli kredit. Nah, berarti jurnalnya itu adalah utang dagang berkurang di debit 5 juta karena kita retur ya. Maka retur pembelian kita di kredit sebesar 5 juta. Nah, kemudian dibayar berkas utang pada toko Boltok atas pembelian tanggal 3 Desember. Nah, 3 Desember ini dia. Nah, oke. Kita beli tanggal 3, kita lunasi tanggal 7. Syaratnya 2/10 dan 30. Nah, dapat potongan nggak dia? Yo, 3, 4, 5, 6, 7 dapat masih 4 hari. Karena 2/10 itu mendapat potongan 2% apabila pelunasannya dilakukan kurang dari 10 hari dari hari transaksi. Nah, berarti dapat potongan dia sebesar 2%. Ya, berarti 2% dikali 15 juta. Kenapa 15 juta? Ini kan 20 juta dia beli. Karena tanggal 5 sudah diretur 5 juta. Berarti utang kita tinggal 15 juta lagi. Berarti 2% dikali 15 juta sama dengan 300.000 rupiah. Sehingga utang dagang kita berkurang di debit 15 juta. Kemudian retur pembelian kita di kredit 300.000. Berarti berapa? Potongan pembelian ya. Potongan pembelian kita di kredit 300.000. Berarti berapa kas yang kita bayarkan? Maka 15 juta dikurang dengan 300.000 rupiah, yaitu 14.700.000 rupiah. Lanjut tanggal 8. Tanggal 8 Desember dibeli barang dagang dari toko atas sebesar 25 juta. Berarti ini pembelian secara kredit ya. Nah, ini syaratnya, maka pembeliannya di debit ya kan 25 juta, utang dagangnya kredit 25 juta. Nah, inilah jurnal umum untuk transaksi tanggal 5 sampai tanggal 8. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya transaksi tanggal 9 sampai tanggal 12 dibayar biaya angkut pembelian dari barang yang dibeli tanggal 8 Desember. Berarti beban angkut pembelian di debit, kasnya di kredit ya. Beban angkut pembelian di debit, kasnya di kredit. Nah, tanggal 9. Tanggal 10 dikirim kembali barang dagang kepada toko atas sebesar 2 juta karena tidak sesuai dengan pesanan. Nah, tanggal 10 Desember
berarti utang kita berkurang di debit ya sebesar 2 juta. Kemudian retur pembelian kita kredit sebesar 2 juta. Oke, kemudian tanggal 12 kita bayar utang kepada toko atas pembelian barang dagang yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2020. Nah, ya kan? Kita lihat. Nah, ini transaksi tanggal 8 Desember 2020. Ya, kemudian ada syaratnya 2/5. Berarti kita hitung 8 ke 12, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata belum sampai 5 hari, masih 4 hari. Berarti dia dapat potongan. Potongannya 2% ya. 2% dari berapa? Karena sudah diretur tadi di sini 2 juta, berarti 2% dari 23 juta ya. Nah, 2% dari 23 juta karena sudah diretur 2 juta. Berarti utang kita tinggal 23 juta lagi. Maka 2%-nya itu adalah Rp460.000. Maka utang dagang kita berkurang di debit 23 juta, potongan pembelian kita di kredit Rp460.000 dan kas kita yang kita bayarkan yaitu sebesar Rp22.540.000, yaitu 23 juta dikurang dengan potongan pembeliannya. Nah, gampang. Oke, itu transaksi untuk tanggal 9 sampai tanggal 12. Kita lanjutkan lagi. Yang berikutnya untuk tanggal 13 dan sampai tanggal 16 Desember. Nah, dijual barang dagang kepada toko Bayu, berarti dia penjualan. Ada syarat, berarti penjualan secara kredit, maka piutang yang akan muncul. Ya, berarti piutang dagang kita bertambah karena kita belum terima duitnya ya, di debit 15 juta. Kemudian penjualan kredit 15 juta. Itu dia. Tanggal 14 diterima kembali barang dari toko Bayu sebesar Rp500.000. Berarti ini retur penjualan. Ya, retur penjualan. Maka piutang kita yang berkurang. Ya, piutang kita berkurang sebesar Rp500.000 atas retur penjualan. Maka tanggal 14 Desember, ya kan, retur penjualannya di debit Rp500.000. Oke, kemudian piutang dagang kredit sebesar Rp500.000. Itu dia. Kemudian tanggal 16 diterima kas harga penjualan barang pada tanggal 13 Desember. Nah, tanggal 13 ada syaratnya ini kan, 2/10, 13, 14, 15, 16 dapat potongan, masih 3 hari. Ya. Oke, berarti kita hitung dulu potongannya ya. Nah, ada syaratnya nih. Sehingga mendapat potongan 2%. Ya, di mana potongannya 2% dikali 14.500.000 karena sudah diretur Rp500.000 oleh si konsumennya. Maka potongan penjualannya sebesar Rp290.000. Nah, berarti piutang kita berkurang ya. Nah, berarti kas yang kita bayarkan itu sebesar Rp14.210.000. Dari mana ini? Dari jumlah piutangnya Rp14.500.000 dikurang dengan Rp290.000. Ya, potongan penjualannya 290. Nah, piutang dagang kita 14.500.000 karena tadi sudah diretur Rp500.000. Nah, gampang kan? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, baik. Yang selanjutnya untuk transaksi tanggal 18 sampai tanggal 23 Desember. Tanggal 18 Desember dijual barang dagang 35 juta kepada toko pribadi. Berarti ada syarat, maka dia penjualan secara kredit. Ya. Berarti penjualan piutang dagang di debit ya kan 35 juta, penjualannya kredit 35 juta karena dia menjual secara kredit. Kemudian tanggal 19 Desember dibeli perlengkapan kantor 1.500.000 dari toko Ana. Berarti perlengkapan kantornya bertambah di debit, ya kan? Kemudian karena tunai maka kasnya ini harta kasnya berkurang di kredit. Nah, jadi ini gunanya untuk membantu kita dalam membuat jurnal umum ya. Kalau sudah terbiasa sih nggak perlu lagi sih ini, ya itu dia. Kemudian tanggal 23 diterima perkas harga barang dari toko pribadi. Ada nggak dia di retur? Tidak ada. Kemudian dapat potongan nggak dia? Kita hitung 3/5, 14, 19, 20, 21, 22, 23. Dapat potongan karena pas 5 hari ya. Kita hitung ya, tanggal 18 ya. 19, 20, 21, 22, 23. Berarti 5 hari kan dapat potongan 3% dia. Ya, karena pas 5 hari. Ya.
Jadi dia dihitung dari hari selanjutnya. Ya, kalau kamu beli tanggal 18, maka hitungnya dari tanggal 19. Ya, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, berarti dapat potongan karena pas 5 hari. Oke. Potongannya sebesar 3%. Berarti 3% dikali 35 juta, yaitu Rp1.050.000. Nah, sehingga kas yang kita terima itu adalah 35 juta dikurangkan dengan Rp1.050.000. Maka kas yang kita terima adalah Rp33.950.000. Kemudian potongan penjualan di debit sebesar Rp1.050.000 dan piutang dagang kita berkurang di kredit sebesar Rp35 juta. Nah, itu dia, gampang. Kalau gampang subscribe. Oke. Lanjut. Nah, tanggal 24 Desember sampai tanggal 26 Desember. Tanggal 24 dibeli barang dagang dari toko Sukaramai sebesar 5 juta. Ada syaratnya, berarti pembelian secara kredit. Ingat, kalau ada syarat, ada faktur, berarti transaksi itu bersifat kredit. Nah, maka tanggal 24 berarti pembelian di debit sebesar Rp5 juta, kemudian utang dagang kredit sebesar Rp5 juta. Tanggal 25 dibayar gaji 5 orang karyawan masing-masing 3 juta, berarti 5 kali 3 15 juta, berarti beban gaji di debit Rp15 juta, kemudian kas kredit Rp15 juta. Kita lanjut tanggal 26, dikembalikan barang dagang yang dibeli dari toko Sukaramai sebesar 1 juta karena tidak sesuai dengan pesanan. Berarti ini retur pembelian. Berarti kalau retur pembelian karena tanggal 24 kita beli kredit, maka utang kita berkurang sejumlah returnya. Utang itu berkurang di kredit. Berarti di debit, utang dagang di debit, utang dagang di debit 1 juta. Kemudian retur pembelian kredit 1 juta. Nah, itu dia. Oke, gampang. Ya, kita lanjut. Nah, untuk tanggal 27 dan tanggal 27 sampai tanggal 29 Desember. Tanggal 27 dijual barang dagang kepada Tuan Ridwan sebesar 5 juta dibayar dengan cek nomor 86. Berarti kalau dibayar dengan cek artinya dibayar tunai ini. Berarti penjualan tunai. Sehingga jurnal umumnya itu tanggal 27 Desember, yaitu kasnya di debit sebesar 5 juta, kemudian penjualan di kredit sebesar 5 juta. Kemudian tanggal 28 dibayar perkas kepada toko Sukaramai atas transaksi yang terjadi pada tanggal 24 Desember. Di sini dia. Nah, oke. Kemudian tanggal 26 kan tadi diretur. Berarti kan pembelian kita itu kan tinggal 4 juta lagi kan, karena awalnya tanggal 24 kita beli 5 juta, tanggal 26 kita kembalikan 1 juta, berarti utang kita tinggal 4 juta lagi. Ya, tanggal 24 ke tanggal 28, 24, 25, 26, 27, 28, masih 4 hari, berarti dapat potongan dia. Potongannya 2%. Ya, berarti 2% dari 4 juta karena sudah diretur 1 juta. Maka utang kita tinggal 4 juta. Maka potongan pembeliannya sebesar Rp80.000. Sehingga tanggal 28 itu, ya tanggal 28, utang dagang kita berkurang di debit 4 juta karena sudah diretur 1 juta. Kemudian potongan pembelian kita 80.000 sehingga kas yang kita bayarkan 4 juta dikurang 80.000, yaitu Rp3.920.000. Nah, itu tanggal 28, gampang. Lanjut tanggal 29. Dibayar listrik, berarti ini gampang ya, tanggal 29 beban listrik kas, ya kan? Beban listrik di debit 2,5 juta, kasnya kredit 2,5 juta. Nah, itu dia jurnal umum untuk transaksi tanggal 27 sampai tanggal 29. Kita lanjutkan lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya untuk tanggal 29 lagi nih ya, sampai tanggal 31 Desember 2020. Nah, tanggal 29 dijual barang dagang kepada Nyonya Sekar sebesar 4.500.000. Syaratnya 1/10 N/30. Berarti penjualan secara kredit, sehingga jurnalnya itu adalah piutang dagang di debit 4,5 juta,
kemudian penjualan kredit 4,5 juta. Nah, itu dia. Tanggal 30 diterima kembali barang dagang dari Nyonya Sekar, berarti retur penjualan, sehingga piutang kita akan berkurang. Maka tanggal 30 retur penjualan di debit Rp500.000, piutang kita berkurang di kredit sebesar Rp500.000. Tanggal 31 kita menerima pelunasan dari Nyonya Sekar, berarti kan 1/10 dapat potongan dia kan 1% karena masih 2 hari ini kan, dari tanggal 29 ke tanggal 31. Maka potongannya 1% dikali 4 juta. Kenapa 4 juta? Karena sudah diretur sebesar 500.000. Maka piutang kita tinggal 4 juta lagi. Maka potongannya 1% dari 4 juta yaitu 40.000. Sehingga piutang kita berkurang. Kas yang kita terima itu yaitu sebesar di debit Rp3.960.000. Dari mana? 4 juta dikurang Rp40.000. Potongannya di debit 40.000, maka piutang dagang kita berkurang di kredit sebesar 4 juta rupiah. Nah, itulah transaksi ya dari tanggal 1 sampai tanggal 31 selama periode Desember 2020 beserta dengan jurnal umumnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke dalam posting dia ke dalam buku besar. Tapi sebelumnya kita akan buat dulu terlebih dahulu jurnal khususnya, karena ini perusahaan dagang, jadi akan saya buatkan jurnal khususnya. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya jurnal khusus ya, dimana jurnal khusus ini adalah jurnal yang dibuat untuk mencatat akun-akun tertentu dalam perusahaan dagang. Ya, jadi ada 4 jurnal khusus ya. Yang pertama adalah jurnal pembelian, yaitu untuk mencatat seluruh pembelian kredit. Kemudian jurnal penjualan, saya singkat dengan JJ, untuk mencatat seluruh penjualan secara kredit. Kemudian jurnal penerimaan kas atau JKK, jurnal pengeluaran kas atau JKK, yaitu kas keluar, untuk mencatat seluruh transaksi yang membuat jumlah kas kita keluar atau berkurang. Kemudian jurnal penerimaan kas atau JKM, yaitu untuk transaksi yang menerima kas ya, yang namanya penerimaan berarti kita terima tunai. Itu dia. Sebaliknya kalau dia keluar berarti keluarnya tunai. Gitu ya. Nah, itulah jurnal khusus ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini transaksi yang tadi. Oke, kita akan tandain dulu. Nah, tanggal 1 ini masuk ke dalam jurnal kas masuk. Ini jurnal kas keluar JKK. Kemudian tanggal 2 perusahaan mengeluarkan dana, berarti jurnal kas keluar. Kemudian tanggal 3 dibeli kredit, maka jurnal beli JB, jurnal pembelian dikirim, ini masuk jurnal umum. Nah, jurnal umum di dalam jurnal khusus dia berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dibukukan ke dalam jurnal khusus seperti retur. Maka dia harus dibuat jurnal ke dalam jurnal umum. Itu dia. Jadi jurnal umum di dalam jurnal khusus isinya yaitu mencatat transaksi-transaksi seperti retur pembelian maupun retur penjualan. Dibayar per kas berarti jurnal kas keluar, kemudian dibeli kredit jurnal pembelian, dibayar diangkut berarti jurnal kas keluar. Oke, kita lanjut. Kemudian dikirim berarti jurnal umum. Kemudian dibayar utang berarti kas kita keluar kan, jurnal pengeluaran kas. Dijual berarti jurnal penjualan karena dia kredit. Diterima kembali berarti retur, maka masuk jurnal umum ya. Kemudian diterima kas berarti jurnal penerimaan kas JKM, jurnal kas masuk ya. Dijual barang berarti jurnal penjualan atau JJ, jurnal jual. Dibeli perlengkapan kantor tunai, maka ini jurnal kas keluar JKK. Diterima per kas berarti jurnal penerimaan kas atau JKM, jurnal kas masuk. Nah, kemudian kita lanjut ya. Tanggal 24 dibeli kredit, maka masuk jurnal pembelian JB, jurnal beli. Dibayar gaji jurnal kas keluar JKK, jurnal kas keluar, jurnal pengeluaran kas sama itu ya. Dikembalikan jurnal umum JU. Dijual barang dibayar dengan cek berarti jurnal penerimaan kas JKM, jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas. Kemudian dibayar per kas kepada toko Sukaramai berarti jurnal kas keluar atau jurnal pengeluaran kas JKK. Dibayar listrik JKK, jurnal kas keluar. Kemudian dijual jurnal penjualan atau JJ, jurnal jual karena dia kredit. Kemudian diterima kembali jurnal umum.
Kemudian diterima pelunasan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas, ya, JKM. Nah, setelah tadi kita tandain dia mana yang masuk jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas maupun ke dalam jurnal umum, lalu kita akan buat dia ke dalam jurnal khususnya, ke kolom masing-masing. Jadi tujuannya ini adalah untuk mempermudah kita dalam menganalisis ketika memindahkan ke dalam tabel jurnal khususnya masing-masing. Nah, oke, yuk kita mulai. Nah, yang pertama kita akan membuat jurnal pembelian, ya. Jurnal pembelian, ya. Yang pertama itu tanggal 3 Desember dibeli barang dari toko Bolto 20 juta dengan syarat 2/10/30. Nah, oke. Tanggal 3, fakturnya tidak ada, ya. Fakturnya ada nomor 180, ya. 180 ini, ya, bukan 280, 180. Oke. Kemudian keterangannya toko Boltok, ya. Jadi keterangan dalam jurnal khusus ini diisi dari mana kita peroleh barang tersebut atau kemana kita jual barang tersebut. Intinya keterangan di sini diisi dengan nama toko, nama perusahaan ataupun nama instansi. Nah, syaratnya ada 2/10/30. Kemudian dibeli barang berarti masuk kolom pembelian 20 juta karena yang dibeli barang dagang. Ya, kalau tadi yang dibelinya di luar barang dagang, maka masukkan kolom serba serbi. Itu dia. Oke. Kemudian utang dagangnya, ya, sebesar 20 juta. Nah, oke. Kemudian tanggal 8 Desember dibeli barang dagang dari toko Atta. 8 Desember berarti toko Atta 2/5N/15, ya kan, 25 juta pembelian di debit, kemudian 25 juta utang dagang di kredit. Tanggal berikutnya yaitu tanggal 24 dibeli barang dagang dari toko Sukaramai, maka tanggal 24 yaitu toko Sukaramai, ya, kemudian syaratnya 2/10/30, ya kan, 5 juta pembeliannya di debit, kemudian utang dagangnya kredit sebesar 5 juta. Nah, lalu kita saldokan, harus sama saldo debit dan saldo kredit. Nah, sama-sama 50 juta. Nah, sudah selesai jurnal pembeliannya. Oke, gampang kan? Nah, kita lanjutkan lagi, ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat jurnal penjualannya. Nah, jurnal penjualan, ini tabel jurnalnya. Oke, tanggal 13 Desember kita jual kepada toko Bayu 15 juta dengan syaratnya 2/10/N/30 faktur nomor 88. 13 Desember tanggalnya, nomor fakturnya 888, keterangannya berarti toko Bayu. Nah, syarat pembayarannya 2/10/30. Ya, berarti piutang kita di debit 15 juta, penjualan kita kredit 15 juta. Oke, kita lanjutkan. Tanggal 18 Desember dijual 35 juta kepada toko pribadi. Berarti tanggal 18 Desember nomor fakturnya enggak ada, keterangannya toko pribadi, ref-nya tidak ada, syaratnya 3/5N/30, kemudian piutang dagang 35 juta dan penjualan di kredit 35 juta. Oke, kita lanjutkan yaitu untuk tanggal 29 dijual barang dagang kepada Nyonya Sekar. Berarti tanggal 29 nomor fakturnya tidak ada, keterangannya Nyonya Sekar, ya, syaratnya 1/10/30, maka piutang dagang 4,5 juta di debit, penjualannya 4,5 juta di kredit, ya, dalam satuan rupiah, maka kita saldokan. Nah, harus sama dia. Oke, itu tadi jurnal penjualan. Kita lanjut lagi. Yang selanjutnya itu adalah jurnal pengeluaran kas, mencatat seluruh transaksi kas keluar, berarti seperti pembelian tunai, bayar beban-beban, kan gitu dia. Oke, nah tabelnya. Nah, oke, kita masukkan transaksinya. Tanggal 1 dibayar premi asuransi, ya, tanggal 1 nanti premi asuransi kan tidak ada di sini, maka masukkan dia. Kalau dibayar premi asuransi berarti kan asuransi dibayar di muka, maka masukkan kolom serba serbi. Nama akunnya asuransi dibayar di muka, kemudian jumlahnya 12 juta, 12.000 dalam ribuan rupiah, kemudian kas di kredit 12.000 rupiah. Kita lanjut lagi, perusahaan mengeluarkan dana untuk membayar sewa gedung, berarti kan tanggal 2 Desember kan, karena dia bayar sewa berarti masuk serba serbi dia. Nama akunnya sewa dibayar di muka,
jumlahnya 24 juta di debit, ya kan? Nah, kemudian kasnya kredit 24 juta. Ya, jadi sebenarnya kalau tadi jurnal umumnya sudah selesai, udah gampang membagi jurnal khususnya. Ya, udah gampang sekali. Kemudian tanggal 7 Desember dibayar perkas utang kepada toko Boltok atas pembelian tanggal 3 Desember 2020. Nah, oke, 7 Desember keterangannya toko Boltok, kita bayar utang, maka utang kita berkurang di debit ya sebesar 15 juta. Kemudian ada potongan pembelian 300.000, kemudian kas kita di kredit 14.700.000 rupiah. Nah, angka ini bisa kamu lihat dari jurnal umum di video yang tadi sebelumnya ya. Nah, di slide sebelumnya tadi ya, sebelum kita masuk ke jurnal khusus ya, di tentang jurnal umum. Kamu bisa lihat di situ tadi ya, jumlah angkanya ini dari mana datangnya ya. Nah, itu dia. Atau kamu bisa lihat dari transaksinya tadi. Transaksinya ini kan sudah saya klasifikasikan transaksi mana saja yang masuk ke dalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas dan pengeluaran kas. Nah, itu dia. Jadi nggak usah bingung dari mana angkanya ya. Sudah ada kita buat tadi di jurnal umumnya. Oke? Lanjut lagi. Tanggal 9 dibayar beban angkut ya. Berarti tanggal 9 Desember maka masuk kolom serba-serbi beban angkut pembelian sebesar 500.000 di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit 500.000 rupiah. Nah, gampang. Lanjut lagi. Kemudian tanggal 12 dibayar utang kepada toko Ata. Berarti tanggal 12 toko Ata di keterangannya, maka utang kita berkurang di debit sebesar 23 juta. Kemudian ada potongan pembelian 460.000 rupiah, maka kas yang kita keluarkan di kredit 22.540.000 rupiah. Nah, ini juga angkanya bisa kamu lihat dari jurnal umum yang sebelumnya tadi ya, atau dari transaksi keseluruhan. Oke, biar nggak bingung. Kita lanjut. Tanggal 19 Desember dibeli perlengkapan kantor 1,5 juta dari toko Ana. Maka 19 Desember tanggalnya keterangannya toko Ana, maka dia masuk ke kolom serba-serbi yaitu perlengkapan kantor. Nah, sebesar 1,5 juta di debit, kas kita berkurang 1,5 juta di kredit. Nah, kita lanjut lagi yaitu tanggal 25 dibayar gaji 5 orang karyawan. Berarti tanggal 25 maka masuk kolom serba-serbi di debit beban gaji. Ya kan? 3 juta. Nah, 5 orang ya, untuk 5 orang berarti 15 juta, 5 kali 3. Kas kita berkurang 15 juta rupiah. Nah, kita lanjut yaitu tanggal 28 dibayar perkas kepada toko Sukaramai. Maka keterangannya toko Sukaramai ya, toko Sukaramai kan. Kemudian berarti bayar perkas, maka kas kita berkurang yaitu bayar utang 4 juta, utang kita berkurang. Oke. Kemudian ada potongannya, kemudian kasnya di debit 3 kredit 3.920.000 rupiah. Nah, angkanya ini juga bisa kamu lihat langsung dalam transaksi jurnal umum yang tadi sudah kita buat sebelumnya ya, atau boleh lihat dari urutan transaksinya ya. Nah, boleh lihat langsung. Oke, tanggal 29 yang terakhir dibayar listrik, berarti beban listrik kolom serba-serbi di debit sebesar 2.500.000, kasnya berkurang kredit 3.500.000. Nah, lalu kita saldokan ini. Nah, saldokan jumlah utangnya, kemudian jumlah kolom serba-serbinya di debit saldokan, jumlah kolom potongan pembeliannya di kredit jumlahkan, kemudian jumlah kasnya di kredit juga jumlahkan. Lalu kita saldokan, total debit harus sama dengan total kredit. Nah, karena nggak muat saya buat di samping ini. Nah, total debitnya 97.500 dalam ribuan rupiah, total kreditnya juga sama ya, debit sama kreditnya sama, berarti sudah benar. Nah, jadi ini transaksinya kan saya bisa pisahkan ini. Saya pisahkan hanya untuk jurnal pengeluaran kas. Jadi supaya tahu angka-angkanya dari mana tadi bisa dilihat di slide sebelumnya yang tadi sudah kita bahas sama-sama tadi di video ini juga. Ya, oke, baik kita lanjutkan ya. Oke, yang selanjutnya jurnal penerimaan kas, yaitu mencatat seluruh transaksi kas masuk. Berarti bisa jadi dari penjualan tunai, ya kan? Ya. Ataupun kita meminjam uang di bank, itu masuk penerimaan kas juga. Oke. Nah, penerimaan pendapatan juga penerimaan kas. Oke, lihat Tuan Rian menyetorkan uang tunai sebagai tambahan modal. Oke, ini penerimaan kas ya. Dimana 1 Desember keterangannya dari Tuan Rian sebagai pemilik, kasnya di debit 55 juta,
kemudian kreditnya kolom serba-serbi yaitu modal. Nah, 55 juta dalam ribuan rupiah. Nah, kita lanjut. Tanggal 16 Desember diterima kas harga penjualan barang pada tanggal 13 Desember dari toko Bayu. Maka tanggal 16 keterangannya toko Bayu ya, kasnya 14.210.000, potongan penjualan yang di debit 290.000, maka kasnya piutangnya dikredit sebesar 14.500.000 rupiah. Nah, angkanya ini juga bisa kamu lihat dari jurnal umum yang sudah tadi kita kerjakan ya, atau dari urutan transaksinya. Kamu bisa hitung sendiri. Oke, kita lanjut. Tanggal 23 diterima perkas lagi. Maka keterangannya toko pribadi. Toko pribadi ya, kasnya 33.950 di debit lagi potongan penjualan 750.000, maka piutangnya berkurang di kredit sebesar 35 juta rupiah. Sama angkanya juga dari jurnal umum yang sudah kita buat tadi ya, biar lebih gampang melihatnya, atau boleh hitung sendiri dari transaksinya yang kamu lihat tadi, kamu urutkan dari tanggal 1 sampai tanggal 31. Oke, kita lanjut. Tanggal 27 dijual barang tunai ya, berarti toko Ridwan, maka kasnya di debit 5 juta ya kan, penjualan kredit 5 juta. Nah, itu dia. Kemudian yang terakhir tanggal 31 diterima pelunasan dari Nyonya Sekar. Berarti tanggal 31 keterangannya Nyonya Sekar. Kemudian kas yang kita terima adalah 3.960 dalam ribuan rupiah. Ada potongan penjualan 40.000 rupiah, maka piutang kita berkurang sejumlah 4 juta rupiah. Nah, lalu sama kita totalkan masing-masing akunnya. Ya, harus samalah total debit dan total kreditnya. Oke, kita totalkan. Total debitnya 13.500.000 rupiah. Kreditnya juga sama 113.500.000 rupiah. Nah, udah selesai untuk jurnal penerimaan kas. Oke, kita lanjut untuk jurnal umum, yaitu transaksi-transaksi yang tidak bisa kita bukukan dalam jurnal khusus seperti retur pembelian dan retur penjualan. Oke, ini dia jurnal umumnya ya. Nah, yang pertama sekali yaitu tanggal 5 Desember dikirim kembali barang dagang kepada toko Boltok, berarti retur pembelian. Nah, utang dagang di debit, retur pembelian di kredit. Maka buat keterangannya, toko Boltok tujuannya ini untuk mempermudah dalam membuat buku besar pembantu nantinya. Kemudian 10 Desember dikirim kembali barang dagangan pada toko atas sebesar 2 juta karena tidak sesuai dengan pesanan. Berarti utang dagang di debit retur pembelian. Nah, toko atas sama. Kemudian diterima kembali berarti retur penjualan. Maka tanggal 14 Desember retur penjualan di debit, utang dagangnya di kredit. Nah, toko Bayu. Kan? Kita lanjut tanggal 26 dikembalikan barang yang dibeli, berarti retur pembelian. Maka utang dagang di debit 1 juta, retur pembelian kredit 1 juta. Nah, ini toko Sukaramai. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu diterima kembali berarti retur penjualan. Retur penjualan di debit 500.000 rupiah, kemudian piutang dagang di kredit 500.000 rupiah, yaitu Nyonya Sekar. Nah, lalu kita saldokan lagi, harus sama juga saldonya ya, yaitu 9 juta di debit dan 9 juta di kredit. Kita hitungnya 5, 7, 8 ya 9 juta. Nah, sudah selesai jurnal khususnya. Gampang sekali bukan? Kita lanjutkan lagi. Kita akan buat jurnal umum ke dalam buku besar, yaitu jurnal umum yang tadi kita buat di awal tadi, yang keseluruhan nih yang kita buat akan ke dalam buku besar atau kita posting ke dalam buku besar. Nah, sementara nanti jurnal khusus itu akan kita posting ke dalam buku besar pembantu dia. Nah, jadi jurnal umum secara keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 31 yang tadi kita buat akan kita posting ke dalam buku besar secara umum. Nah, ini tadi dia jurnal umumnya ya, Pederian Ganteng ya. Nah, ini jurnal umumnya setelah jadi ini dia ya, satu tabel dia semua ya. Nah sekarang kita akan posting satu persatu akunnya.
Nah, ini dia. Di sini saya sudah sediakan jurnal umum tadi. Nah, di sini ada neraca saldo awal tadi. Jadi neraca saldo awal tadi itu harus kita bawa ya ketika kita mau memposting buku besar untuk buku besar periode berjalannya. Nah, ini kan neraca saldo awal Desember. Nah, sementara ini jurnal umum selama bulan Desember. Maka ketika kita mau memposting akun-akun ini, kita harus bawa juga saldo yang sebelumnya. Nah, makanya keterangannya di sini tanggal 1 bulan 12 tahun 2020 saldo 20 juta dalam ribuan rupiah 20.000 itu bersumber dari sini. Nah, dari neraca saldo awal tadi. Lalu kita masukkan akun-akun yang ini semua, akun-akun ini yang kas ini. Karena judulnya kas, maka yang kita masukkan itu adalah kasnya saja. Ingat, buku besar itu definisinya itu adalah kumpulan dari akun-akun dalam jurnal umum yang memiliki kode akun yang sama. Nah, itu dia. Ya. Jadi ini kita bawa lagi saldonya, jangan dibiarkan, harus dibawa dia. Ya, jadi dibawanya ketika kita mau posting ke buku besar. Nah, itu dia. Sehingga nanti muncullah neraca saldo periode akhir Desembernya. Nah, itu dia. Oke, kita mulai tanggal 1 lihat. Nah, tanggal 1 kan kasnya ini kan 55 juta. Debit tambahkan begitu 75.000. Kemudian tanggal 1 lagi. Dari sini. Nah, 12.000 nih kan. Nah, berarti debit kredit kita kurangkan sehingga saldonya menjadi 63.000. Tanggal 2, masukkan tanggal 2. 24.000 di kredit, benar kan? Berarti kurangkan debit kredit sehingga saldonya menjadi 39.000 dalam ribuan rupiah. Kemudian tanggal 7 14.700 ini di kredit, benar, maka kita kurangkan karena debit kredit sehingga saldonya menjadi 24.300. Kemudian tanggal 9 ini, nah tanggal 9 ya kasnya di kredit 500.000 rupiah, maka 24.300 dikurang dengan 500, debit kredit dikurangkan. Nah 23.800 ini kan debit kredit dikurangkan ya, kalau sama debit ditambahkan kayak ini, debit tambahkan. Nah, kemudian tanggal 9, tanggal 12 kasnya di kredit sebesar 22.540. Nah, berarti kita kurangkan sehingga saldonya menjadi 1.260 dalam ribuan rupiah. Kemudian tanggal 16 itu di debit sebesar 14.210.000, maka debit jumlahkan. Nah, oke. Kemudian kita lanjut tanggal berapa lagi? Tanggal 19 itu di kredit 1,5 juta ya, maka kurangkan dia ya. Kemudian tanggal 23 di debit sebesar 33.950. Tanggal 23 maka debit jumlahkan sehingga menjadi 47.920.000 rupiah di debit. Nah, kemudian tanggal 25 di kredit 15 juta rupiah ya kan, maka debit kredit dikurangkan ya, jadinya 32.920. Tanggal 27 5 juta di debit, nah berarti tambahkan 32.920 tambah 5.000 sehingga saldonya menjadi 37.920.000 rupiah dalam ribuan rupiah. Kemudian tanggal 28 itu di kredit 3920, maka debit kredit dikurangkan, berarti saldonya menjadi 34.000 dalam ribuan rupiah. Tanggal 29 lagi, tanggal 29 ini kasnya di kredit 2,5 juta, maka kurangkan 34 kurang 2,5, maka saldonya menjadi 31,5. Yang terakhir tanggal 31 yaitu di debit sebesar 3960. Nah, maka debit kita jumlahkan sehingga saldonya menjadi 35.460.000 rupiah dalam ribuan rupiah ini. Nah, jadi saya hanya buat contoh pengisiannya cuman kasnya saja ya. Nanti untuk akun selanjutnya langsung saya isi secara otomatis saja. Oke. Nah, jadi begitulah langkah-langkahnya. Pertama sekali kalau terdapat data neraca saldo periode awalnya, maka masukkan itu sebagai saldo dalam buku besarnya. Lalu masukkan akun-akun dan angka-angkanya ini sesuai dengan judulnya. Kalau dia kas, maka masukkan kasnya saja dengan angka-angkanya sesuai dengan letaknya.
Nah, begitu dia. Jadi muncullah saldo kas di akhir Desember yaitu 35.460.000 rupiah. Jadi nanti yang ini nggak kita pakai lagi kalau sudah muncul ke saldonya yang baru. Nah, gitu dia. Gampang kan? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya buku besar untuk piutang dagang. Nah, ini dia saldonya 10 juta di debit dalam ribuan rupiah. Nah, lalu ini ada tanggal 13 ya kan, tanggal 14, tanggal 16, tanggal 13 itu di debit, benar, debit 15 juta. Kemudian tanggal 14 kredit 500.000 ya kan. Tanggal 16 kredit 14.500.000, tanggal 18 di debit 35 juta. Kan? Kemudian tanggal 23 di kredit 35 juta, kemudian tanggal 29 di debit 4,5 juta, tanggal 30 kredit 500.000, kemudian tanggal 31 di kredit 4 juta. Sehingga dapatlah saldo baru piutang dagangnya untuk akhir Desember yaitu 10 juta rupiah. Nah, kita lanjut. Ini udah saya isi langsung ya, biar cepat. Oke, yang penting kan udah paham cara mengisinya. Oke, yang selanjutnya untuk buku besar persediaan barang dagang. Nah, di sini nggak ada persediaan barang dagang, maka cuma satu saja muncul 12 juta. Nah, langsung dia saldonya saja. Oke. Kemudian kita lanjut asuransi dibayar di muka. Ya kan? Saldonya 3 juta, ini 3 juta saldonya tanggal 1, ya kan? Kemudian muncul lagi tanggal 1 Desember, 12 juta di debit, maka debit jumlahkan jadi 15 juta. Nah, apa? Kita lanjut. Sewa dibayar di muka, kan? Sewa dibayar di muka saldonya ada 12 juta di debit, ya kan? Kemudian tanggal 2 Desember ada lagi sewa dibayar di muka di debit 24 juta, berarti debit kita jumlahkan, maka saldo akhir sewa dibayar di muka 36 juta. Ah, itu dia. Kita lanjut perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor saldo awalnya 2 juta di debit, ya kan? Kemudian tanggal 19 ada kita beli lagi sebesar 1,5 juta di debit, maka jumlahkan jadinya 3,5 juta saldo perlengkapan kantornya. Nah, gampang kan? Kemudian kita lanjut lagi untuk peralatan toko. Peralatan toko saldonya 40 juta. Jurnal umumnya nggak ada kita beli peralatan toko, maka cuma satu saja. Nah, gampang. Lanjut. Yang selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan toko, sama aja ya, saldonya langsung 10 juta karena dalam jurnal umum nggak ada. Nah, langsung 10 juta. Nah, gampang, tinggal pindahkan saja. Lanjut, yaitu untuk utang dagang. Nah, utang dagang saldo awalnya itu 18.800.000 rupiah. Ya, ini dia 18.800.000 rupiah. Maka saldonya masukkan di kredit, ini dia 18.800, kan? Kemudian ini ada transaksi lagi dalam jurnal umum. Ini kita masukkan lagi kemari sama kayak tadi mengisi kas tadi. Tanggal 3 utangnya di kredit 20 juta, benar. Kemudian tanggal 5 di debit 5 juta, benar. Tanggal 7 debit 15 juta, benar. Tanggal 8 kredit 25 juta, benar. Tanggal 10 debit 2 juta, oke benar. Tanggal 12 debit 23 juta. Tanggal 24 kredit 5 juta, ya kan? Kemudian tanggal 26 debit 1 juta, kemudian tanggal 24 debit 4 juta, sehingga saldonya 18.800.000 rupiah. Nah, saldo akhirnya. Nah, gampang. Kita lanjut lagi. Oke, modal Rian Ganteng. Nah, modalnya saldo awal modalnya itu awal Desember 50 juta, ini dia. Kemudian tanggal 1 ada lagi modalnya sebesar 55 juta, maka jumlahkan 50 tambah 55. 105 juta jadinya saldo modal akhirnya. Maksudnya saldo modal per 31 Desember 2020-nya ya. Nah, itu dia. Oke, gampang kan? Lanjut. Aduh, banyak sekali ya. Jadi kalau ada yang bilang belajar akuntansi itu 1 jam bisa mahir, bohong tuh, kalian jangan percaya, dibohongi kalian. Ya. Oke. Harus berulang-ulang dia baru bisa mahir. Oke. Oh, mungkin maksudnya 1 jam tapi berulang-ulang kan gitu selama setahun, ya bisa jadi ya. Oke. Nah, Prive ini 1 juta di debit. Nah, udah cuma 1. Lanjut. Kemudian penjualan saldonya awal Desember 65 juta, masukkan nih.
Kemudian ada di sini tanggal 13 di kredit 15 juta. Oke, benar. Kemudian tanggal 18 35 juta kredit. Oke, tanggal 27 5 juta di kredit. Oke, tanggal 29 4,5 juta kredit. Maka saldo akhirnya 124 juta 500 ribu rupiah. Nah, gampang. Oke, kita lanjut. Aduh, melelahkan ya. Oke, retur penjualan. Nah, saldo awalnya 1,5 juta nih, saya buat di debit. Kemudian tanggal 14 ada retur 500.000, benar. Tanggal 30 500.000 juga. Maka totalnya menjadi 2.500.000 rupiah dalam ribuan rupiah. Nah, kita lanjut. Masih ada di bawahnya nih. Ya, potongan penjualan. Saldo awalnya 2 juta, ini ya kan, 2 juta. Kemudian tanggal 16 di debit 290 ya, tanggal 23 1.050.000 ya, tanggal 31 40.000. Sehingga saldo potongan penjualannya menjadi 3.380.000 rupiah. Nah, gampang. Oke. Lanjut, pembelian. Nah, pembelian saldo awalnya 35 juta, ini dia di debit. Kemudian tanggal 3 ada pembelian 20 juta, ya kan, di debit. Kemudian tanggal 8 pembelian di debit 25 juta. Oke, sama dengan ini. Tanggal 24 pembelian di debit 5 juta, maka saldo akhirnya menjadi 85 juta. Oke. Kita lanjut. Retur pembelian. Nah, retur pembelian saldo awalnya 2.500.000 di kredit, ini dia saldo, ya kan? Tanggal 5 ada enggak? Oke, di kredit 5 juta, ya benar. Kemudian tanggal 10 kredit 2 juta, yap. Kemudian tanggal 26 retur pembelian di kredit 1 juta. Sehingga saldonya menjadi 10.500.000 rupiah. Oke. Kita lanjut ya. Oke, yang selanjutnya yaitu potongan pembelian. Potongan pembelian saldo awalnya debit 1,5 juta, 1,5 juta di debit, ya kan? Nah, kemudian tanggal 7 ada potongan pembelian di kredit 3.000 rupiah. Oke, ini dia. Tanggal 12 460.000 rupiah di kredit. Oke, ini dia. Kemudian tanggal 28 kredit 80.000 rupiah. Nah, ini dia. Sehingga saldo akhirnya menjadi 2.340.000 rupiah. Nah, itu dia. Oke. Kita lanjut sekarang beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian itu di debit 500.000 rupiah saldonya. Kemudian tanggal 9 Desember di debit 500.000 rupiah, maka dijumlahkan 1 juta saldonya. Nah, oke, gampang. Kita lanjut. Beban angkut penjualan. Nah, cuman ada di sini, maka saldonya 300.000 rupiah tetap tidak berubah. Ya. Kita lanjut lagi. Yaitu beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan 5 juta saldonya, kemudian tanggal 25 ada beban gaji 15 juta, jadi saldonya menjadi 20 juta rupiah. Nah, kita lanjut uang iklan. Oke, beban iklan 1.500.000 yaitu di debit, ya saldonya. Di sini di jurnal umumnya tidak ada, maka hanya ini saja kita isi. Oke, lanjut beban listrik lagi ya. Nah, beban listrik 500.000 rupiah. 500.000 rupiah ya di debit saldonya 1.500.000 rupiah saldonya di debit, ya kan? Nah, kemudian beban listrik tanggal 29 ada di debit 2,5 juta, maka jumlahkan jadi 4 juta. Gampang kan? Kita lanjut ya. Oke, yang terakhir yaitu untuk beban administrasi, di mana saldonya di debit 500.000 rupiah. Nah, cuma satu. Nah, sudah selesai kita buat semua buku besarnya. Sekarang kita akan kita akan masukkan dia ke dalam neraca saldo terbaru ya. Kalau ini kan per 31 Desember, nanti akan muncul dia ini kan per 1 Desember, nanti akan muncul jadinya per 31 Desember ya. Neraca saldo terbarunya setelah transaksi selama bulan Desember kita buat ke dalam buku besar. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia yang kas tadi. Jadi kalau dia neraca saldo gampang. Neraca saldo itu adalah kumpulan dari saldo-saldo akun buku besar. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja di sini. Nah, yang ini pun demikian, tinggal masukkan saja. Tadi ini kas kan, sekarang piutang dan persediaan, masukkan saldonya. Nah, sesuai dengan letaknya. Kalau dia di debit, masukkan ke debit. Nah, kalau dia di kredit, masukkan ke kredit. Nah, gampang kan? Gampang kalau neraca saldo.
Nah, ini untuk asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan perlengkapan kantor semuanya di debit. Nah, ya kan, perlengkapan kantor terakhir ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setelah perlengkapan kantor tadi ada peralatan toko di debit 40 juta. Kemudian ada akumulasi pengusutan peralatan toko 10 juta di kredit. Kemudian ada utang dagang 18.800 di kredit. Ini dia. Nah, ya. Kan gampang. Kita lanjutkan lagi. Oke. Selanjutnya setelah utang dagang tadi ada modal rian ganteng. Memang ganteng rian ganteng. Oke. 105 juta di kredit. Nah, kemudian ada prime-nya di debit 1 juta, masukkan. Kemudian ada penjualan kredit 124.500, masukkan. Nah, dalam rupiahnya, dalam rupiah ya, dalam rupiah. Oke, masukkan lagi. Nah, setelah tadi penjualan, masuk retur penjualan di debit, masuk lagi potongan penjualan di debit, masuk lagi pembelian di debit, masuk lagi retur pembelian di kredit. Nah, kita lanjut lagi. Kan gampang, gak sulit akuntansi itu. Nah, setelah tadi retur pembelian, masukkan potongan pembelian di kredit, masukkan lagi beban angkut pembelian di debit, masukkan lagi beban angkut penjualan di debit. Nah, tinggal masukkan aja. Oke. Aduh. Nah, ini yang terakhir, beban gaji karyawan di debit 20 juta, kemudian beban iklan debit 1.500.000, kemudian beban listrik 4 juta di debit, kemudian beban administrasi 500.000 di debit. Nah, setelah kita saldokan nanti harus sama saldo debit dan saldo kredit. Ketika saldo di dalam neraca saldo sudah benar, berarti buku besar yang kita buat sudah benar juga. Nah, begitulah dia kira-kira. Gampang bukan? Nah, kalau gampang langsung saja di subscribe, di share, di like, dan di komen, dan sebanyak-banyaknya di share kepada temannya. Oke? Nah, kita lanjut.